Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama serial edukasi KPPN Semarang 1. Pada video yang ke-6 ini mengenai tutorial panduan pengguna DJP1, saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan transaksi di DJP1 dengan metode pembayaran virtual account. Kita langsung ke langkah-langkahnya ya. Yang pertama tentunya login djp1.kemenq.go.id. Nah, kita masuk dengan rule pemesan. Nah, kita pastikan dulu ya bahwa status yang aktif adalah sebagai pemesan. Apabila belum, maka dapat diubah di bagian kewenangan. Nah, kemudian sebelum kita memesan barang, pastikan bahwa alamat pengiriman juga sudah direkam. Apabila belum, maka bisa dicek dulu di bagian menu pemesan, kemudian di alamat pengiriman. Jika memang belum, maka dapat diklik tambah. Kita bisa contohkan ya di sini, kita klik tambah untuk dapat rekam alamat. Isi kolom-kolom yang ada. Apabila sudah, maka dapat disimpan. Tapi karena di sini sudah pernah direkam, maka tidak perlu disimpan lagi. Jika alamat sudah direkam, maka kita dapat memesan barang. Misalnya kita akan memesan ATK. Nah, tentunya yang muncul di sini adalah vendor-vendor di seluruh Indonesia. Tentunya sangat banyak bukan kalau kita mencari vendor yang memang akan kita tuju. Nah, agar dapat memudahkan, maka kita dapat melakukan filter dulu. Kita filter Semarang. Dengan begitu, vendornya pun muncul. Di sini terlihat terdapat produk yang sudah coba kita rekam pada video sebelumnya. Kita dapat pilih barang tersebut, kemudian kita isi juga mau pesan berapa. Nah, kalau sudah kita klik tambah keranjang. Jika sudah, maka kita dapat klik keranjangnya. Kemudian kita klik edit, lalu isi form yang ada. Dan simpan. Kemudian jika sudah isi form, kita bisa klik nego untuk dapat diteruskan ke pejabat pengadaan satker. Jadi setelah pemesan memesan, maka selanjutnya adalah pejabat pengadaan melakukan nego dengan pihak vendor. Kita dapat login ke DJP dengan role pejabat pengadaan satker. Lanjut ke gambar tangan ini ya. Ada notifikasi satu yang menunjukkan bahwa terdapat nego yang harus kita lakukan. Kita dapat klik, kemudian isi form nego. Kita mau nego berapa? Kita isikan di sini. Nah, kalau sudah, kita juga dapat pilih pembayarannya dengan kita contohkan di sini virtual account ya. Di sini bisa virtual account maupun KKP. Untuk KKP kita bahas di video selanjutnya. Kalau sudah sesuai, kita klik nego. Setelah itu, nego akan diteruskan ke vendor. Nego dilakukan hingga terjadi kesepakatan antara vendor dan pejabat pengadaan satker. Di bagian vendor pun sama. Setelah kita login, klik tanda jabat tangan ini. Kita klik,
kita dapat klik nego di sini ya. Kita cek dulu di sini harganya 3.000 ditawar 1.500. Kita dapat nego lagi atau klik setuju. Nah, kita nego dari 1.500 kita mau 2.000. Nah, sudah. Kalau sudah, kita dapat klik nego. Nah, produk berhasil dinego, mohon menunggu balasan dari pejabat pengadaan. Kita dapat masuk ke role pejabat pengadaan. Apakah setuju langsung atau mau nego lagi? Kita masuk dulu sebagai pejabat pengadaan. Di sini kembali lagi ada notifikasi 1 di simbol jabat tangan menunjukkan kita harus melakukan negosiasi. Nah, kita bisa cek tadi harganya 3.000, kita tawar 1.500, ternyata tokonya maunya 2.000. Nah, di sini terdapat tombol batal nego maupun setuju. Kalau misalnya kita klik batal nego, maka pemesanan akan dimulai dari awal lagi, dari pemesan melakukan pemesanan lagi. Kita langsung klik setuju saja ya di sini. Klik setuju saja. Nah, oke. Lalu proses negosiasi selesai. Kita dapat lanjut checkout barang masih di pejabat pengadaan dengan cara klik menu transaksi, kemudian checkout barang. Kemudian klik detail, klik dan centang setuju, kemudian checkout. Nah, kita juga klik invoice untuk dapat mengeluarkan invoice-nya. Nah, invoice dikirimkan ke PPK untuk mendapatkan persetujuan. Kita login sebagai user PPK. Apabila sudah, kita menu transaksi. Setelah menu transaksi, kita klik proses persetujuan. Di sini terdapat barang yang harus kita setujui. Metode bayarnya VA atau virtual account. Kita klik aksi, centang, kita cek dulu detailnya. Apabila sudah, kita klik setuju. Kemudian beri catatan atau tidak, itu opsional. Kita di sini contohkan berikan catatan. Klik proses. Nah, data berhasil disetujui. Apabila sudah, maka kita tinggal menunggu vendor untuk dapat melakukan proses selanjutnya. Nah, di sini kita contohkan login sebagai vendor. Apabila sudah, kita ke menu transaksi, ke status, ke proses pengecekan. Kemudian kita klik aksi centang. Lalu kita cek dulu apakah barangnya masih ada stoknya. Stok produk di sini 100, dibelinya 30, maka kita berikan catatan bahwa barang tersedia. Kita klik proses, data berhasil disetujui. Apabila sudah, kita klik transaksi, kemudian proses pengiriman. Kita lihat di sini terdapat produk yang harus kita kirim. Namun sebelum itu kita harus pastikan bahwa kita sudah mendaftarkan staf-staf kita termasuk dengan kurirnya. Ke menu vendor lalu daftar staf. Di sini sudah didaftarkan ya kurirnya, namun jika belum maka bisa klik tambah. Kita daftarkan sesuai dengan nama vendornya apa, kemudian username-nya diisi, kemudian levelnya kurir, dan statusnya jangan lupa diisi aktif, lalu simpan. Namun karena kesini sudah, maka tidak perlu disimpan. Lalu kita langsung ke transaksi proses pengiriman. Nah, kita klik aksi, kita kirim, kemudian kita isi apakah metodenya pakai kurir sendiri atau pihak ketiga. Jika kurir sendiri maka tidak perlu nomor resi di sini ya. Apabila pihak ketiga maka perlu nomor resi. Alamatnya Semarang, nomor surat jalannya diisi, kemudian nama kurirnya siapa diisi, kemudian beri catatan atau tidak itu opsional. Di sini kita contohkan pakai catatan. Barang dikirim. Nah, kita klik
simpan. Data berhasil disetujui. Nah, dengan begitu berarti bahwa barang tersebut sudah dalam pengiriman. Perlu diketahui bahwa semua rule Satker dapat melakukan penerimaan atau konfirmasi penerimaan barang. Nah, kita contohkan di sini dengan rule bendahara sekalian melakukan pembayaran dengan virtual account ya. Kita login ke rule bendahara. Nah, setelah login, kita langsung ke transaksi, kemudian proses penerimaan. Nah, di sini terdapat barang yang harus kita terima. Kita konfirmasi dengan klik aksi tanda centang. Lalu di sini terlihat jumlah pemesanan 30, jumlah yang diterima kita isikan 30, klik simpan. Jika sudah, maka kita harus melakukan pembayaran. Nah, kita ke menu transaksi, kemudian pembayaran produk. Nah, di sini terdapat beberapa produk, kita cari yang statusnya belum diproses. Nilai bayarnya 60.000. Kita klik aksi centang, lalu kita generate kode pemesanan ya. Kalau virtual account kita harus lakukan generate. Nah, kita langsung proses. Di sini muncul kode VA-nya yang harus kita bayarkan. Nah, karena di sini merupakan web dummy gitu ya, kita dapat contohkan juga dengan simulator gitu ya, payment simulatornya. Kita isikan di sini karena tadi rekeningnya mandiri, kita isi di sini juga mandiri, kita isi virtual account-nya tadi. Kemudian klik, lalu nah di sini terdapat Rahadian Taufik Perda dengan totalnya 60.000. Kita payment, status payment success. Hal ini sama konsepnya jika dilakukan melalui mobile banking. Apabila sudah, maka kita dapat mengecek status pembayarannya lagi di menu transaksi, kemudian pembayaran produk. Nah, kita cek pada produk tersebut, kita lihat, kita klik aksi untuk mengubah statusnya dari VA menunggu dibayar. Kemudian kita klik proses. Oke, VA sudah dibayar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kelanjutannya akan dibahas mengenai cara transaksi dengan metode pembayaran kartu kredit pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned.